Balik lagi di Break Time, karena setiap komunitas punya cerita. Dan masih dengan Mas Radifa dan ada Mas Sultan juga dari komunitas Board Game Semarang. Saya nyebutnya tuh takut kesleo gitu, karena lidahnya lidah Jawa gitu ya. Tapi benar ya, Board Game Semarang gitu ya, oke. Ini kita masih ngobrol-ngobrol tentang apa itu board game. Jadi kalau board game itu adalah permainan yang menggunakan papan gitu ya. Ada medianya gitu ya. Salah satunya ada monopoli, ular tangga, terus yang di bawah ini yang tadi juga di segmen awal saya sering banget kalah mainnya gitu ya. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan gini. Tadi kan sempat nyebutin bahwa anak sekarang juga lebih suka main gadget ya. Dibandingkan dengan gadget nih, apa sih kelebihan dari board game sendiri? Karena kan ada teori mengatakan bahwa games di gadget itu bisa melatih motorik anak, bisa melatih kecerdasan juga. Tapi apakah board game yang ada di sini juga memiliki kelebihan yang sama? Dari siapa dulu nih, Mas Radifa atau Mas Sultan? Mungkin kalau untuk melatih motorik dan lain-lain, board game juga bisa melakukan tersebut. Memang kalau di digital sendiri memang biasanya lebih mudah ya, kan ada komputer yang bisa dibawa kemana-mana juga gitu ya. Juga tinggal install dan lain-lain. Jadi kelebihan board game sendiri kita lebih ke bagian ke bersosialisasinya, bersosialisasi secara langsung. Jadi jika di gadget kita bersosialisasi secara digital, secara virtual, secara virtual dibatasi oleh layar HP. Di sini jika kita bermain board game, mayoritas board game itu harus dimainkan minimal 2 orang. Jadi mau tidak mau kita harus bersosialisasi. 2 orang berarti kalau kita sama mantan boleh ya mainnya? Oh, boleh sekali. Boleh sekali. Itu antara mau bersendam atau mau. Oke. Lanjut. Nah, jadi dengan berlatih bersosialisasi kita bisa mungkin kemampuan kita berbicara, kemampuan kita berpikir juga. Untuk kemampuan berbicara sendiri jika di board game kan kita tidak mungkin setoksik di digital. Iya benar. Jadi tidak ada kata-kata kasar yang keluar ya, karena kita di hadapan orangnya. Iya kan kita kalau di hadapan langsung kan ada rasa tidak enak. Iya benar sekali. Melatih pembawaan kita. Tapi kalau sama aku enggak sih, aku ngomong asal. Tapi ini berarti beda. Itu yang main udah dewasa gitu ya. Kalau anak kecil nggak boleh. Oke. Kalau dari Mas Sultan sendiri, apa sih kelebihan dari board game ini? Kurang lebih sama. Sebenarnya latih kepintaran, aku lihat adalah latih kecerdasan. Dimana begitu nggak cuma kayak yang bermain doang, terus bisa melatih kecerdasan mulai dari dekat game-game memori istilahnya. Nah, tadi satu game yang teman adalah game yang bisa melatih daya ingat. Yang tadi kita mainin, Itu kalau kamu misalnya nyebut hewan yang semua nggak punya kan kalah langsung. Nah, kalau nggak mau kita terus untuk mengingat-ingat. Oke, benar-benar. Gitu. Dan juga melatih strategi sih. Berarti daya ingat saya lemah ya. Tadi kalah ya. Jadi harus sering-sering bermain. Benar. Belum terlambat ya, walaupun usianya sudah 20-an gitu ya. Nah, tapi kalau melihat persaingan antara board game yang bisa kita bilang cukup tradisional dengan medianya juga, dengan games di gadget saat ini persaingannya seperti apa? Ini Mas Sultan. Persaingannya bisa dibilang, ini aku bicaranya ya, lingkupnya Indonesia ya, mungkin masih banyak gadget daripada board game. Kita juga masih tetap terus mengencarkan soal board game ini, terutama ke keluarga. Karena apa? Nanti keluarga bisa bermainnya juga dengan anak-anak, mengurangi gadget anak-anak nantinya. Itu ya daya saingnya cukup ngeri lah. Kalau di luar negeri malah board game yang rata-rata di semua rumah ada board game satu. Biasanya di daerah Eropa itu sudah setiap rumah sudah tahu lah apa itu board game dan sering bermain. Karena mungkin itu juga dipengaruhi sama kultur mereka ya, yang mungkin mengutamakan kumpul gitu. Sebenarnya kita kulturnya juga kayak gitu, cuman sekarang sudah mulai berkurang gitu ya. Pasti kalau kumpul bisa makan bawa HP itu sendiri. Tapi dari sekian banyak, mungkin bisa disebutkan nih, ini kalau di 4 jenis ini namanya apa aja board game-nya? Board game-nya. Nah, ini ada satu game lokal juga, Lelaman E2. Ini sama sebenarnya ini adalah game lokal. Ini game yang 2, ini adalah game luar. Ini yang ditambahkan ini adalah Budik It, itu adalah game yang melatih memori. Ini strategi. Ini apa ya namanya ya? Yang punya juga ya. Nah, kalau ini aku bisa menganalogikannya adalah kayak semacam game peta umpet kalau kita mainkan. Tetapi beda aja sih. Ada satu orang berpikir yang jahat,
Yang lainnya adalah kayak semacam polisi, di mana polisi mencoba menangkap yang jahat, tapi di mana kita nggak tahu. Oke. Sebenarnya saya pengen sih main di sini, cuma kayaknya durasinya nggak cukup gitu. Nanti pemirsa di rumah nih bisa nanti bergabung di komunitasnya bisa ya? Oh, bisa. Ada Instagramnya nggak atau mungkin kontaknya? Untuk Instagram bisa di @komunitas board game Semarang. Oke. Ngomong-ngomong followersnya udah banyak belum nih? Lumayan. Berarti sudah banyak yang aware juga sama board game di Semarang ya. Oke. Nah, kalau dari sekian banyaknya board game yang sudah pernah dimainkan Mas Radifa dan Mas Sultan nih, yang paling favorit apa? Mas Radifa dulu. Oke. Kalau saya paling favorit mungkin game-game simple atau strategi, mungkin seperti contohnya Burano saya suka. Oke. Kemudian kalau game simple ya seperti tadi Bodit bisa, Carcassonne, ya seperti itulah. Kalau Mas Sultan sendiri? Aku lebih senengnya malah mungkin kebalik dia. Kalau dia senengnya simple, aku lebih senengnya adalah game yang dari medium ke berat. Oh, ada levelnya juga. Ada yang mulai dari yang simpel lah, terus ada yang setengah susah setengah gampang, ada yang susah yang kompleksnya tinggi kompleksnya. Kalau aku lebih cenderungnya lebih ke yang medium sampai ke yang cukup susah, istilahnya kompleks lah. Ya kayak Katan, ini juga aku seneng game strategi sih, game kayak perang juga seneng, sama game kayak farming tanam gitu. Kota. Tapi gini, kalau dari keempat ini kalau diurutkan nih yang paling mudah sampai yang paling susah, ini yang mana? Berarti gini kan saja. Berarti ini yang paling mudah ya. Paling mudah aja saya kalah, Pak. Terus ini harus sering dimainkan. Berarti memang itu juga jam terbangnya juga ada ya, main board game ya. Oke. Tapi kalau dari harga nih, di Indonesia sendiri kisarannya berapa kalau kita pengen beli board game? Untuk kisaran setahu saya yang paling murah itu dari harga 100.000 mungkin ya. 100.000, oke. Paling murah. Kalau paling mahal kan ya. Wah, banyak ya. Mungkin barangkali board game pakai emas gitu kan jual mahal banget gitu ya. Oke. Tapi kalau di Indonesia sendiri Mas, banyak nggak sih jenis-jenis board game yang sudah masuk dari luar negeri mungkin, atau justru memang Indonesia malah banyak memproduksinya juga? Untuk memproduksi sebenarnya kita memang sedang berusaha untuk di Indonesia sendiri. Kebanyakan di pasar Indonesia memang dari luar, karena kan asalnya board game kan memang dari luar game-game. Kemudian kita coba adopsi, kita membuat sendiri. Sudah ada beberapa judul yang dari Indonesia, cuman memang untuk penetrasi pasarnya masih lebih banyak di yang internasional. Oke, gitu. Kalau kita kan biasanya kan congklak gitu ya. Itu masuk board game nggak tuh? Bisa ya, cuman tradisional aja. Ada board game yang dasarnya dari congklak juga. Oke, gitu. Jadi menginspirasi gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk dari semua jenis permainan di board game, ada nggak yang nyiptain sendiri? Kalau ada, terinspirasinya dari mana nih? Oke, berarti ini Mas Radifa sudah menciptakan nih. Kalau untuk buatan sendiri itu ada ini, namanya Zombie Space. Oh, ini bikinan Mas Radifa? Ini kebetulan buatan saya dan 2 teman lainnya. Jadi ada Mas Bagus sama Mas Reza Asmi. Untuk Reza Asmi itu yang buat artnya, untuk Bagus dan saya itu yang buat mekanik dan cara mainnya. Oke, gitu. Oh, jadi dalam satu games itu tidak hanya satu orang yang bikin, tapi juga ada beberapa yang tim ada tugasnya gitu. Biasanya tugasnya ngapain aja nih? Minimal kalau bikin game deh, ada berapa orang? Sebetulnya untuk kalau minimal bikin game, 1 orang itu bisa, cuma berat biasanya. Berat ya. Biasanya ilustrasi. Biasanya kita mungkin 1 orang bisa, cuman kita harus ekstra multitasking ya. Iya, multitasking. Kalau ini kan berarti itu uji cobanya. Berarti apa yang dibutuhkan sih? Mungkin dari desainnya, kemudian pertama desainer untuk mencari gameplay dan lain-lain. Kemudian tentunya kita harus cari artisnya, gambar-gambar ilustrator ya, ilustratornya. Cuman biasanya kalau ilustrator itu sudah masuk ke publisher biasanya. Gitu. Jadi kita hanya misal kita cuma bawa coret-coretan konsepnya aja gitu ya. Kita bawa ke publisher. Biasanya kalau mereka tertarik atau udah mereka ngurusin yang lain-lainnya. Terus ada apa tadi Mas Radifa sebagai apa? Saya desainer. Oh, desainernya gitu ya. Oke, kita akan ngobrol lagi karena ini sangat seru sekali ya. Tapi kita harus komersial break dulu karena habis ini saya mau tantang Mas Radifa dan Mas Sultan. Kita akan uji kekompakannya, jadi jangan kemana-mana, tetap dalam break time. Karena setiap komunitas punya cerita.